Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chenan memiliki malapetaka yang mengerikan di ibu kota kaisar, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ada seorang putri kecil, gadis yang sombong di langit, dan dia tidak khawatir bahwa orang-orang yang mengikuti akan berada dalam masalah. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Kaisar Xuanzu, monster berumur 170 tahun, yang perbaikannya yang mengerikan begitu tak terduga sehingga dia sangat tabu. Putri kecil itu ditangkap di bawah tulang rusuk Chenan, dan hatinya sangat marah, tetapi titik akupuntur disegel, dan dia hanya bisa terus mengutuk. Sialan, jika kamu tidak menurunkanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Menggigitnya, kembalikan dunia sedikit lebih awal. Jangan berani-berani memperlakukanku seperti sampah bau dan sampah mati. Jika aku benar-benar menggigit lidahku dan bunuh diri, kamu akan mati tanpa tanah penguburan, dan seseorang akan terus mengejarmu setiap saat. Kehidupan yang baik tidak bertahan lama, dan momok itu berusia ribuan tahun. Jika kamu setan kecil pergi ke neraka untuk melihat saudara perempuan iblismu sekarang, itu keajaiban. Kamu, ada apa denganku? Kamu masih harus bunuh diri, aku mohon. Putri kecil itu menggertakkan giginya dan membenci suaranya. Pencuri bau, kamu benar-benar membujukku untuk bunuh diri. Aku benci kamu. Suatu hari cepat atau lambat aku akan membunuhmu, dan aku akan menggunakan hukuman yang paling beracun. Kupas kulitnya, potong jarimu. Petik 2. Chenan mencubit pinggang sang putri kecil dengan keras dan berkata, kamu setan kecil terlalu kejam. Bagaimana aku bisa menjadi pembantuku? Aku harus mengajarimu dengan baik di jalan. Putri kecil itu berteriak oleh lengan Chenan, bajingan itu, lepaskan tanganmu, itu menyakitiku. Cuacanya sangat panas, matahari yang panas membakar tanah, daun-daun pohon menggantung dengan lesu, dan hanya jangkrik yang bersemangat dan tidak bersuara. Setelah latihan layak sang putri disegel oleh Chenan, sulit untuk menahan panasnya musim panas, dan keringat mengalir turun di pipinya setetes demi setetes. Bajingan maut, aku sangat panas, pergi ke pohon teduh. Pada saat ini, Chenan dan keduanya berada jauh dari ibu kota kekaisaran. Setelah memasuki hutan, dia menurunkan putri kecil itu dan berkata, setan kecil, kamu harus mengerti, sekarang aku adalah pedang, kamu adalah ikan, dan di masa depan kamu tidak akan lagi menjadi yang mulia, tetapi aku. Pembantu pribadi, kau tahu. Belajarlah untuk menjadi baik di masa depan. Putri kecil itu mendengar kata-kata itu dengan sangat agresif, menggigitnya dengan keras di bahunya. Chenan buru-buru mencubit dagunya dan berkata, ini sangat sengit, bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak peduli seberapa jujur, saya tidak akan lagi mengasihani Siang Qiyu. Putri kecil itu membenci dan marah pada saat yang sama, dan pada saat yang sama dia takut, dia tidak pernah berpikir dia akan jatuh ke tangan Chenan lagi. Terakhir kali dia ditangkap oleh Chenan, dia dianggap sebagai rasa malu dan malu. Di sini, dia menjengkelkan. Dia memalingkan wajahnya dengan penuh semangat ke samping, tidak lagi memandangi wajah keji itu, dan terus mengutuknya secara diam-diam. Dedaunan yang rimbun melindungi sinar matahari yang menyengat. Angin sepoi-sepoi di hutan berkedip-kedip, dicampur dengan aroma bunga dan rumput, yang membawa napas segar. Chenan berbaring di rumput yang lembut dan menyipitkan matanya dengan nyaman. Pertempuran itu hanya menghabiskan banyak keterampilan, dan dia perlu mengatur napasnya. Meskipun putri kecil itu dapat bergerak dengan bebas pada saat ini, keterampilannya terhalang dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia duduk dengan punggungnya ke Chenan, mengeluarkan bunga liar yang tidak dikenal, dan merobeknya dengan keras, semua kebenciannya terhadap Chenan. Curhatkan itu. Setelah sekitar setengah jam, Chenan tetap tak bergerak, seolah-olah dia tertidur. Putri kecil itu dengan hati-hati mengamati pria yang keji itu di tanah. Setelah setengah jam, dia melihat bahwa dia belum bergerak. Dia berdiri dengan hati-hati dan menyelinap keluar dari hutan. Pada saat ini, suara menjijikkan terdengar lagi. Jika seseorang tidak ingin tinggal di hutan, aku harus memuaskan keinginannya dan membiarkannya berjemur. Putri kecil itu mengayunkan tinjunya ke arah Chenan dengan pahit dan duduk di tanah lagi dengan enggan. Tiba-tiba Chenan berbalik dan duduk, mengambil putri kecil itu ke dalam pelukannya, dan meletakkan tangannya di tenggorokannya. Dia berteriak pada Lin Wei dan berkata, orang-orang di luar Lin bergegas untuk datang, jika mereka licik lagi. Bersembunyi dalam gelap, jangan salahkan saya karena bersikap sopan kepada putri Anda. Petik 2. Putri kecil berbisik Chenan sambil berbisik, sangat bodoh, sehingga orang ini tahu, mengapa tidak mengirim beberapa tuan untuk menyelamatkan putri ini. Ketujuh sosok bela diri muncul dari balik pohon, bukan karena orang-orang ini tidak cukup dalam, tetapi bahwa Chenan tidak sama dengan sebelumnya, sehingga mereka bisa merasakan napas mereka segera setelah mereka mendekat. Ada orang-orang, jika kamu tidak keluar lagi, aku benar-benar selamat datang, katanya. Dia meremas pipi putri kecil itu dengan keras, menyebabkan putri kecil itu berteriak sebentar, pencuri bau, sampah kamu. Ada gelombang elemen magis di udara, dan seorang penyihir melayang turun dari pohon. Chenan mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa kaisar dari rumah Qixi tidak memiliki tuan, tetapi ini tampaknya tidak terjadi. Orang-orang ini adalah penguasa dari barisan, dan bahkan seorang lelaki tua pun tidak lemah. Untuk dia, apakah kamu masih menginginkan kehidupan setan kecil ini? Jika kamu mengikuti saya diam-diam di belakang saya, jangan salahkan saya. Pesulap di antara beberapa orang berkata, Yang Mulia sudah menyebut Anda sebagai penjaga negara, tetapi Anda begitu acuh tak acuh. Chenan menyela kata-katanya dan berkata, berhenti bicara omong kosong, maukah kau pergi?
Seniman bela diri tua yang paling maju di antara beberapa orang berkata, "Jangan bersemangat, Chenan, kami akan segera pergi dari sini." Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, jalan di luar hutan dipenuhi dengan asap, dan banyak sekali wahana besi bergegas ke sini. Orang-orang memanggil Masi, ribuan penunggang besi mengelilingi seluruh hutan. Di avenue, seekor naga putih segera duduk dengan seorang wanita berumur 10 tahun ganda yang luar biasa. Orang yang akan datang adalah Putri Sulung Chu Yue. Dia menendang kuda itu dan langsung pergi ke hutan dengan sedikit kemarahan di wajahnya. "Chen Nan, kamu telah melarikan diri dari ibu kota kekaisaran, mengapa kamu tidak melepaskan adikku?" Dia memandangi putri kecil itu dengan kasihan. Wajah putri kecil itu bersinar dengan sukacita, berteriak, "Kakak!" Chen Nan mengulurkan tangan untuk menutup lubang bisu dan berkata kepada Chu Yue, "Jika aku membiarkannya pergi, aku takut aku akan mati di tanah saat ini." Chu Yue berkata, "Kamu memegang busur Hou Yi di tanganmu, siapa yang berani menghentikanmu? Kamu bisa pergi semudah mungkin." Chen Nan berkata dengan mencibir, "Bagaimana busur Hou Yi menghadapi ribuan kuda dan kuda? Jika saya menggunakan busur Hou Yi untuk menembak anggota keluarga kekaisaran atau pejabat di Fengjiang, itu mungkin membuat keadaan Chu bergoyang-goyang, tapi apa gunanya jika tentara biasa tertembak? Saya dapat menggunakan busur Hou Yi untuk menghalangi kaisar dan pejabat sipil dan militer selama ibu kota kekaisaran. Setelah saya meninggalkan ibu kota kekaisaran, saya akan melakukan yang terbaik. Jika saya tidak memiliki sandera penting di tangan saya, tidak akan dalam sekejap mata, aku dimasukkan ke dalam saus daging oleh tentara yang datang kemudian. Sekarang aku tidak pernah bisa membiarkan adikmu pergi." Petik 2. Chu Yue cemas dan berkata, "Apa yang akan kamu biarkan Yue lewat? Setidaknya minta aku untuk meninggalkan perbatasan Chu State dengan aman. Selama proses ini, kamu tidak boleh mengirim seseorang untuk mengikutiku, kalau tidak kamu pasti akan menyesalinya." Chu Yue mengertakkan giginya, memandangi putri kecil itu dengan penuh kasih, dan berkata kepada Chen Nan, "Baiklah, seperti yang Anda katakan, tetapi Anda harus memastikan bahwa Yue tidak dapat dirugikan di jalan, kalau tidak saya akan meneruskannya di masa depan. Perintah pembunuhan, gunakan kekuatan nasionalku untuk mengejarmu." Petik 2. Jalan Chen Selatan, dalam hal ini, tolong pimpin kuda untuk pergi sesegera mungkin. Ketika kamu meninggalkan perbatasan kerajaan Cuku, jika kamu tidak membiarkan Yue kembali, kamu harus memahami konsekuensinya. Chu Yue akhirnya memandangi putri kecil itu dan mengajak semua orang berjalan keluar hutan. Debu beterbangan, ribuan besi lepas. Chenan melepaskan putri kecil dan mengulurkan tangan untuk membuka lubang bodohnya. Begitu putri kecil itu dapat berbicara, dia mulai berteriak, "Bajingan, pencuri bau, kepala babi Anda bahkan mengklik titik akupuntur saya. Saya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saudara perempuan saya mengutuk Anda bajingan di bawah 18, tidak, 19 sial." Petik 2. Chenan memegang tangannya dan mendukung dagunya dengan satu tangan, mengatakan, "Sekarang kau tawananku, berani untuk memukulku lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik." Putri kecil itu berteriak sebentar, "Apa yang kamu lakukan, bajingan, bajingan bau?" Dia dengan cepat meraih telapak tangan Chen Nan dan berlari 4 atau 5 meter sebelum berhenti. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah, "Aku akan cepat atau lambat untuk membunuhmu." Petik 2. Chen Nan berkata jahat, "Jika Anda tidak jujur, biarkan Anda menunggu malam ini." Putri kecil itu benar-benar takut membuat suara keras. Chen Nan tersenyum dan berkata, "Seharusnya begitu lama, betapa seorang gadis berisik dan berisik." Putri kecil itu menatapnya dengan pahit, memalingkan wajahnya. Chen Nan melarikan diri dengan putri kecil itu, tetapi selalu ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Xuanzu Kaisar, monster tua yang lebih dari 170 tahun, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beristirahat sebentar di hutan, dia menekan sang putri kecil di jalan lagi. Kali ini alih-alih menjepitnya di bawah tulang rusuk, dia membiarkannya berjalan sendiri, dan dia mengikutinya dengan cermat. Tidak sampai gelap Chen Nan berhenti di sebuah kota kecil yang 100 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran ketika putri-putri kecil itu berulang kali berteriak lelah. Dia hanya memesan satu kamar, dan ketika dia membawa putri kecil ke kamar setelah makan malam, putri kecil itu tampak ketakutan dan wajahnya tampak ketakutan. Suaranya bergetar, "Kamu mati dan sampah. Tidak berantakan, atau saudara perempuanku. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Chenan tampak menggoda. Meskipun dia tidak memiliki pikiran kotor di hatinya, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda putri kecil itu. Dia berkata sambil minum teh, "Pelayan pembantu yang baik pergi untuk membuat tempat tidur untukku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Wajah putri kecil itu biru. Chenan Roth, "Jika Anda ingin saya tidak mengacau, cepat dan lakukan apa yang saya katakan." Putri kecil itu memelototinya dengan ganas, dan berjalan ke tempat tidur dengan enggan. Dia membentangkan tikar di atas ranjang tanpa pandang bulu dan berkata, "Oke, sekarang kamu puas." Setelah itu, dia duduk. Dengan marah. Ke samping. "Lihat wajah cantikmu, tangan gioknya ramping, dan kamu tidak mau memasang tikar musim panas, tapi kamu sangat ceroboh, sungguh." Putri kecil itu berkata dengan marah, "Sudah cukup. Aku muak denganmu. Aku tidak pernah berani menghasutku seperti ini. Kalian terlalu tidak masuk akal dan terlalu sombong. Kamu harus membiarkan Putri Ben membuatkan tempat tidur untukmu. Jangan lupa apa kata saudara perempuanku. Kata-kata itu, jika aku dirugikan, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Petik 2. Hehe.
Chen Nan tersenyum dan berkata, aku hanya ingin kamu dianiaya, dan lihat bagaimana saudaramu bisa memperlakukanku. Kematian dan sampah, aku akan menangkapmu di istana cepat atau lambat sebagai Kasim. Putri kecil itu sangat marah sehingga dia menjadi gila. Iblis kecilmu benar-benar galak, ya, aku khawatir kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu, kamu akan menjadi pelayanku yang patuh dalam hidup ini. Nah, jangan berisik, kamu tidur di tempat tidur, kita masih akan memilikinya besok pagi percepat. Petik 2. Putri kecil itu menggertakkan giginya dan membenci suaranya, tidak, kamu harus membuka kamar untukku. Aku adalah putri kerajaan Chu. Bagaimana aku bisa berbagi kamar dengan seorang pria? Southern Chen berkata, jangan kamu harus menjadi setan kecil, jika kamu tidak tidur di tempat tidur yang lain dengan jujur, datang saja dan layani. Putri kecil itu tersipu ketika mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, rasa gelisah yang kuat muncul dari hati Chen Nan, dia merasa bahwa seorang guru yang ngeri menatapnya secara diam-diam, tetapi ketika dia dengan hati-hati merasakannya, perasaan itu lenyap seketika. Apakah monster tua itu benar-benar mengikuti? Tetapi mengapa dia tidak pernah menembak? Tiba-tiba di dalam hatinya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam membuat keputusan. Chen Nan mendatangi putri kecil yang merajuk dan dengan cepat mengklik beberapa lubang besarnya, membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Putri kecil itu panik untuk sementara waktu, dan ada pandangan ketakutan di matanya. Wajah Chen Nan bermartabat, tubuhnya penuh vitalitas, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup. Dia bekerja dengan jari-jarinya, sedikit cahaya keemasan, sebuah cahaya redup muncul di jari-jarinya, 10 jari bersinar dan bersinar dalam sekejap. Telinganya menggemakan kata-kata ayahnya tahun ini, Sleepy God mengacu pada kemampuan untuk menyegel keterampilan orang dan mengunci darah mereka. Jika ahli bedah tidak membubarkan subjek dalam waktu, subjek akan mengering dan mati dalam waktu setengah bulan. Itu harus digunakan dengan hati-hati. Meraba ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Anda dapat terjebak di alam tertinggi, tetapi Anda tidak boleh terburu-buru ke dalamnya ketika Anda memiliki keterampilan yang tidak memadai, jika tidak maka akan melukai semangat Anda. Petik 2. Chen Nan tidak memiliki jejak kepastian, dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan latihannya saat ini untuk berhasil menampilkan jari-jari yang mengantuk, tetapi tekanan dari monster tua itu terlalu besar baginya untuk mengambil risiko. Dia melakukan 9 putaran, dan akhirnya tangannya bergerak bersama, dan napas emas keemasan keluar ke dalam tubuh sang putri kecil, bunyi, retak, tidak ada habisnya, dan cahaya keemasan membuat seluruh ruangan bersinar. Chen Nan merasakan ledakan kelelahan menghantamnya, wajahnya pucat, keringat menetes dari telinganya, sampai energi emas terakhir menabrak putri kecil, ia benar-benar pingsan, tidak bisa jatuh ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan beberapa keterampilan, nyaris tidak bisa berdiri dari tanah, dia merasa sangat lemah, dia bermeditasi dengan cepat untuk menyesuaikan laju, dan dia membuka matanya hanya setelah 1 jam. Diam-diam Chen Nan berkata, aku akhirnya berhasil. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan orang-orang akhir-akhir ini. Aku berharap monster tua itu tidak memiliki kekuatan magis yang begitu besar untuk menyelesaikan kekuatan sihir yang terperangkap. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, sang putri kecil adalah satu-satunya jimatnya. Hanya dengan memegangi sang putri kecil dengan kuat di tangannya dia dapat melarikan diri dari Chu. Putri kecil melihat semua ini di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Nan padanya, dia tahu itu jelas bukan hal yang baik. Hatinya penuh dengan kemarahan. Melihat penampilan Chen Nan yang lemah, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi gloating. Chen Nan berjalan untuk membuka lubang bisanya dan berkata, jangan senang, setan kecil. Jika saya memiliki 3 celana pendek dan 2 celana pendek, Anda sudah mati. Saya telah melemparkan jari mengantuk pada Anda. Tidak ada seorang pun selain saya di dunia ini. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda. Jika saya tidak mengaktifkan esensi dan darah untuk Anda dalam waktu setengah bulan, Anda akan mengeringkan darah Anda dan mati. Petik 2. Putri kecil itu mendengar kata-kata itu dan mengubah amarahnya, berkata, kamu terlalu kejam, dan aku tidak memiliki ketidakadilan denganmu. Meraba macam apa yang kamu miliki terhadapku? Kina, tak tahu malu, tidak senonoh, menjijikkan, tak tahu malu. Gadis kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu dibesarkan di istana. Mulutmu sangat kejam. Jika kamu berani memarahiku lagi, inilah hasilnya. Kemudian, dia memotong setengah sudut meja dengan satu telapak tangan, lalu mencubitnya. Wajah giok putri kecil itu. Putri kecil itu menjerit kesakitan, bajingan busuk. Setelah Chen Nan melemparkan putri kecil ke ranjang, dia juga berbaring di ranjang lain. Dia tidak khawatir tentang seseorang yang menyelinap masuk. Karena kesadaran spiritual kembali, keenam kesadarannya menjadi sangat tajam. Mampu mendeteksinya terlebih dahulu. Hari ini, dalam pertempuran ibu kota kekaisaran, dia telah menjadi musuh publik kerajaan Chu. Dia menghela nafas dalam hatinya, benar-benar menyinggung sebuah negara. Nalan Ruoshui tidak meninggalkan ibu kota kekaisaran bersamanya, dan dia tidak merasa sentimental di hatinya. Cahaya lilin menyala, sinar bulan seperti air memasuki rumah, dan Chen Nan memasuki mimpi. Putri kecil itu juga tertidur, tetapi dia mengerutkan mulutnya ketika dia tertidur, dan tampaknya tidak puas dengan perilaku kasar Chen Nan di siang hari. Pada saat ini, Ratu Istana Kerajaan Chu sedang menangis dan menangis, kasihan Yuer. Wow, anakku yang baik.
Kaisar meyakinkan, jangan menangis, Yue akan baik-baik saja, Chen Nan tidak akan pernah berani datang. Grand Princess Chu Yue berkata, sekarang semua orang asing diracuni dalam tubuh, dan semua orang tidak dapat mengambil tindakan untuk saat ini. Jika Anda mengirim master umum untuk menyelamatkan saudara perempuan saya takut bahwa saya hanya akan takut. Jika saya memobilisasi master super dari tempat lain, saya takut bahwa sudah terlambat, dan sekarang hanya senior Suge Chengfeng yang harus diminta meninggalkan negara itu sebelumnya. Petik 2. Meskipun Chu Han adalah seorang kaisar suatu negara, ia memiliki rasa hormat terhadap Suge Chengfeng dalam kata-katanya, meskipun pendahulu Suge adalah seorang tuan yang tak ada bandingannya, ia tidak pernah ditutup setelah terluka parah oleh binatang buas kilin. Layak. Petik 2. Setelah mendengarnya, ada sedikit harapan di wajahnya, mengatakan, apakah Anda tahu di mana lelaki tua ini sedang disembuhkan? Chu Yue berkata, faktanya, senior Suge telah menyembuhkan di istana. Sang ratu sangat gembira dan berkata, besok saya akan mengundang senior Suge keluar, saya tidak bisa yakin. Yue. Chu Han menghela nafas dan berkata, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Wan Lai diam, malam itu sangat sunyi, saat ini semua orang tertidur. Lampu hijau datang ke kota tempat Chenan berada seperti angin dan listrik. Lampu hijau adalah sosok yang kurus. Setelah beberapa kilatan, sosok hijau muda itu melayang ke penginapan dan langsung menuju ke pintu Chenan. Di luar, pintu didorong terbuka dengan diam-diam, dan sosok kurus itu masuk ke dalam ruangan. Chenan dalam tidurnya sepertinya merasakan sesuatu, dan sedikit cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Orang itu tercengang, dan lampu hijau menyala, dan sepertinya ada kekosongan di mana dia berdiri, cahaya bulan menghilang di sana tanpa jejak, kegelapan mutlak, dan semua cahaya dikaburkan. Cahaya keemasan Chenan perlahan menghilang, sepertinya kehilangan akal sehatnya. Tampaknya orang yang datang telah menghilang ke dalam kegelapan, dan hanya kekosongan yang tumpul yang perlahan bergerak di dalam ruangan. Busur Hou Yi melayang, dan kemudian putri kecil yang tertidur itu juga melayang, seolah tertarik, dengan cepat terbang menuju kehampaan, dan menghilang ke medan gelap dalam sekejap mata. Setelah membuka dan menutup pintu secara diam-diam, sinar bulan bersinar seperti air lagi ke dalam ruangan, tetapi Hou Yi membungkuk di tempat tidur Chenan dan putri kecil di tempat tidur lainnya menghilang. Lampu hijau meninggalkan kota seperti kilat, dan berhenti di hutan belantara di luar kota. Lampu hijau terang itu seperti hantu di hutan belantara ini. Sosok kurus di lampu hijau menyentuh titik-titik akupuntur sang putri kecil, dan mengulurkan tangannya untuk menepuk tubuhnya terus-menerus. Suara, retak berlanjut dari telinga ke telinga www.metelnovel.com. Gelombang lampu hijau mengalir ke putri kecil seperti air. Setelah sekitar setengah jam, sosok kurus itu berhenti bergerak, dan dia membawa putri kecil itu kembali ke kota. Lampu hijau muncul di rumah Chenan seperti hantu. Setelah sang putri kecil melayang ke tempat tidur, lampu hijau menghilang. Dini hari berikutnya, Chen Nan bangun dan terkejut, dan Hou Yi membungkuk. Kesadaran spiritual bawaannya telah kehilangan fungsinya dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi di malam hari. Jika orang yang datang ingin mengambil hidupnya semudah yang dia bisa, dia terkejut dengan keringat dingin. Dia buru-buru melihat ke tempat tidur putri kecil itu dan melihat bahwa putri kecil itu masih tidur, dan dia merasa sedikit lega. Setelah mencuci, dia menepuk titik akupuntur sang putri kecil dan membangunkannya. Benci, siapa yang berani mengganggu istirahat Putri Ben? Putri kecil itu jelas masih bingung, dan ketika dia bangun, dia mendorong Chenan pergi dan berkata dengan gugup, mengapa kamu melakukan sampah? Bangunkan kamu, kata Chen Nandian sambil mencari nafas di dalam putri kecil itu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah mencoba untuk menyelesaikan kekuatan jarinya yang mengantuk, tetapi gagal. Setan kecil cepat-cepat mencuci su, katanya, dia pergi ke halaman. Orang yang datang bisa datang ke rumahku dengan diam-diam, menghindari kesadaran rohaniku, kultivasinya mungkin berada di luar negara tingkat 5, kalau tidak aku tidak akan tahu apa-apa, dan mereka semua adalah monster tua. Tidak diragukan lagi, mengapa dia harus begitu licik. Chen Nan mengingat monster-monster tua di masa lalu dan mendapati bahwa dia selalu membingungkan dan sulit dipercaya. Dari awal hingga sekarang dia tampaknya telah merencanakan untuk melawanku, kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkanku bereaksi, tetapi apa yang dia inginkan dariku? Chen Nan bingung, tetapi ada satu hal yang bisa dia lakukan tentu, monster tua itu tidak akan memalingkan wajahnya untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa lega. Di Istana Kekaisaran Kerajaan Chu, Kaisar Chu Han dan Putri Chu Yue memandang busur Hou Yi dalam studi kekaisaran. Chu Yue berkata, Ayah Kaisar, Anda melihat surat di bawah busur Hou Yi. Chu Han membuka kertas surat, dan setelah membaca surat itu, kerutannya yang kencang perlahan melonggarkan. Chu Yue mengambil surat itu dan melihatnya lagi, berkata dengan gembira, ternyata leluhur tua itu sangat bijaksana dan ingin pergi ke daratan untuk belokan. Ketika orang tuanya maju, Yue pasti baik-baik saja. Chu Han berkata, saya khawatir Yue akan dapat kembali setelah waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah dia bisa beradaptasi dengan kehidupan di luar. Chu Yue berkata, adikku sangat nakal. Biasanya aku membawanya keluar dari pusat. Sekarang setelah meninggalkan kaisar, dia seperti ikan, dan ayah dan kaisar tidak perlu khawatir tentang dia. Chu Han berkata dengan emosi, saya tidak perlu khawatir tentang dia ketika seorang lelaki tua maju, tapi, saudara kedua Anda Wen Feng telah pergi selama beberapa tahun sekarang, dan sekarang anak nakal saya telah pergi.
Tiga anak favorit saya sekarang hanya Anda di sampingku. Chu Yue berkata, kakak dan adik akan kembali ke ayah dan kaisar cepat atau lambat, Anda tidak perlu sedih. Chu Han berkata, yah, ini sebenarnya baik untuk sedikit nakal. Dia terlalu keras kepala. Setelah marah ini, dia akan menjadi dewasa banyak. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, sekarang tidak perlu mengganggu senior Zuge. Semua berita yang dapat memblokir masalah Kaisar Chenan tidak dapat diungkapkan. Petik 2. Dalam perjalanan, sang putri kecil menemukan bahwa Hou Yigong hilang dari Chenan. Dia tidak bisa tidak terus bertanya. Chenan tidak menjawab pertanyaan ini. Akhirnya, dia memutuskan bahwa Chenan menyembunyikan Hou Yigong di dekat penginapan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi semalam. Ketika dia melihat ketidakhadiran Chenan, dia mencibir, bajingan itu menatapmu dengan hati yang berat dan roh yang tidak berjiwa. Apakah kamu takut di dalam hatimu? Chenan mengetuk dahi putri kecil tanpa kata-kata, mengatakan, aku takut padamu. Putri kecil itu menangis, dan membenci kematian dan sampah, kamu akan jatuh ke tanganku lagi suatu hari nanti. Chenan menepuk pundak dupa sang putri kecil dan berkata, hati pidato itu panjang, harapan itu indah, prosesnya berliku-liku, tetapi hasilnya tidak mungkin. Sayangnya, di musim fantasi, hati gadis itu selalu penuh kerinduan, menyedihkan bangunkan anak Anda, hari itu tidak bisa datang. Petik 2. Sang putri kecil membenci dan marah, dan berkata dengan marah, kamu tidak harus bangga, pencuri bau, suatu hari aku akan membuat kamu menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Chenan tersenyum dan berkata, jangan hayalan, iblis kecil, tidak akan pernah ada hari itu. Sepanjang jalan, putri kecil dan Chenan terus berjuang, dan pada saat yang sama mengambil keuntungan dari berbagai peluang untuk lolos, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Pada awalnya, Chenan memegang putri kecil di atas kuda, tetapi putri kecil itu terlalu cantik, dan dia terus-menerus menarik perhatian orang yang lewat untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia akhirnya mengambil kereta. Pada saat yang sama, dia menyeka wajah giok putri kecil itu menjadi kotor, yang menyebabkan putri kecil itu memarahi untuk sementara waktu, dan akhirnya, di bawah ancaman dan intimidasi, dia akhirnya menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian, tubuh lemah Chenan akhirnya pulih setelah mengerahkan jari-jarinya yang mengantuk, dan dia menarik napas. Benar-benar tidak ada yang mengikuti di sepanjang jalan. Pasti monster tua yang mengirim Hou Yigong kembali untuk memberitahu Chu Yue dan yang lainnya. Para penguasa ibu kota kekaisaran tidak menindaklanjuti, dan 8 atau 9 monster tua mengikuti. Tempat mengerikan monster itu, dia merasakan hawa dingin di dalam hatinya, jika orang tua itu benar-benar berkonspirasi dengannya, dia tidak bisa membayangkan. Chenan memegangi putri kecil itu sampai ke barat dan tanpa hambatan. Kaisar tidak mengirim siapapun untuk mengejar blok, dan bahkan dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang masalah besar di ibu kota. Setan kecil, kaisarmu, putra tertua, dan saudara perempuan putri meninggalkanmu, bukan saja mereka tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu, tetapi juga memblokir berita tentang ibu kota kekaisaran, tampaknya mereka berniat mengirimmu kepadaku. Putri kecil bersandar ke kereta dan menatapnya dengan pandangan miring, berkata, kamu pencuri bodoh tidak belajar apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa melihat hal yang begitu sederhana. Aku sangat menyesal berbicara omong kosong di sini, Ham. Di mata mereka, reputasi Chu lebih penting daripada putrimu, jika tidak, bagaimana kamu bisa mengabaikan berita tentang blokade kaisar dan mengabaikanmu? Yah, putri ini tidak akan pernah menjelaskan kepadamu penjahat kejam ini. Apakah kamu menginginkan kebebasan? Selama kamu menurutiku, aku akan memberimu kebebasan. Putri kecil itu meliriknya dan mengabaikannya. Meskipun Chenan terus menerapkan pendidikan perbudakan di sepanjang jalan, sang putri kecil yang keras kepala tidak memberinya tampang yang baik setiap saat, menyebabkan keinginannya untuk mengubah sang putri kecil menjadi pelayan yang baik. 10 hari kemudian, Chenan dan keduanya datang ke kota Dantai. Ada 2 jalan utama, satu yang mengarah ke barat kerajaan Chu, dan yang lainnya berjalan lurus ratusan mil ke selatan, dan kemudian berbelok ke barat untuk melewati tengah-tengah daratan. Dosa kota di pegunungan dan pergi ke benua barat. Melihat patung batu giok putih yang hidup di alun-alun kota Dantai, Chenan dipenuhi dengan emosi. Baru 10 tahun kemudian dia mengerti alasan mengapa keterampilan itu tidak maju dan mundur, semua dewi di masa lalu. Dan Taixuan, ketika aku menghancurkan kehampaan, aku pasti akan membiarkanmu jatuh ke dunia. Putri kecil itu berada di samping untuk menyerang pada waktu yang tepat, setiap hari bermimpi, aku berani menghujat peri dan Dantai sehingga peri menunjukkan semangatnya, cepat menjatuhkan Wulei untuk menghukumnya. Melihat Chenan mengangkat tangannya, putri kecil itu dengan cepat menutupi dahinya. Dalam beberapa hari terakhir, dahinya yang cerah dan bersih telah diketuk berkali-kali. Chenan tidak mengetuknya, mencubit hidung kiongnya yang cantik, dan berkata, sekarang bicara omong kosong, aku akan menariknya ke hidung babi. Putri kecil itu berteriak kesakitan, oh, pencuri bau melepaskan. Chenan tersenyum dan berkata, rasanya enak, rasanya sakit, aku tidak bisa menghindarkanmu dari segala macam sampah. Putri kecil itu meraih dan menendang, menarik semua orang di alun-alun untuk sementara waktu, dan Chenan dengan cepat melepaskannya. Tinggal di kota Dantai malam ini, gejala jari-jari yang mengantuk pada putri kecil akhirnya pecah, setiap inci kulitnya penuh darah merah, dan darah di tubuhnya bersirkulasi pada kecepatan 100 kali, hampir mendidih. Ah!
Ini sangat tidak nyaman, kamu akan dengan cepat melepaskan jarimu yang patah, aku tidak tahan lagi. Keringat membasahi pakaian putri kecil itu, dan dia terus berguling-guling di tempat tidur. Chen Nan menunjukkan beberapa titik akupunturnya, sehingga dia tidak bisa bergolak sebelum dia mulai menamparkan tubuhnya, cahaya keemasan disuntikkan ke tubuhnya, sehingga berlangsung selama setengah jam. Setelah waktu yang lama, gejala-gejala mengerikan yang disebabkan oleh jari-jari yang mengantuk berangsur-angsur menghilang, dan suhu putri kecil itu perlahan-lahan kembali normal. Aku akan bertarung dengan sampah itu. Setelah putri kecil itu bisa bergerak, dia mengertakkan giginya dan bergegas menuju Chen Nan. Aku menggigit, aku meraih, aku menendang, aku memukul. Aku tidak bisa menggigit, aku tidak bisa menangkap, aku tidak bisa menendang, dan akhirnya dia memukul kepalanya dengan Chen Nan. Chen Nan tidak berani berolahraga, takut tidak sengaja melukai sang putri kecil, ia menghabiskan banyak waktu untuk menaklukkannya. Sang putri kecil terengah-engah dan berkata, aku benci kamu, pencuri bau. Kamu bahkan menaruh jari jahat pada saya, dan itu akan segera diselesaikan sepenuhnya oleh saya. Chen Nandao, hanya saya di dunia ini yang dapat menyelesaikan jari-jari yang mengantuk. Itu akan terjadi setiap 10 hari setengah bulan. Jika saya tidak membantu Anda mengaktifkan darah di muka, Anda akan terlihat seperti setiap kali hari ini sangat menyakitkan, jadi Anda harus taat atau Anda akan tahu konsekuensinya. Petik 2. Pergi mati, hantu itu akan mendengarkanmu, pencuri yang bau itu. Putri kecil itu membanting sebuah bantal ke arahnya, dan kemudian berlari dengan marah untuk mencuci. Rencana pengembangan pelayan bangkrut lagi. Keesokan harinya, Chen Nan dan dua orangnya memulai jalan menuju kota kejahatan, dan kota kuno Dantai secara bertahap menghilang di belakang mereka. Jalan ini membentang melalui timur dan barat dan merupakan jalan perdagangan paling penting di daratan. Arus pedagang harian sangat besar, membuat jalan di sepanjang perbatasan ini tidak sepi. Sepanjang perjalanan ke angin dan makanan, keduanya akhirnya datang ke gerbang ke barat kota Chuangfeng. Kota ini tinggi dan kuat, itu adalah benteng tenggorokan di jalan antara timur dan barat. Nama kota Wangfeng memiliki sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa kota Wangfeng pertama dibangun pada kesempatan Perang Timur Barat. Selama hampir 10.000 tahun, kota ini telah berubah beberapa kali. Kota Wangfeng dibangun ribuan tahun yang lalu, dan belum mengubah alamatnya hingga hari ini, tetapi telah diperluas beberapa kali dengan basis aslinya. Meskipun ada beberapa perang antara timur dan barat selama ribuan tahun, tidak peduli di mana dinasti, kota ini dianggap sebagai benteng militer dan dijaga ketat. Hari ini adalah waktu yang damai. Para prajurit dan prajurit di kota terutama memeriksa pedagang keliling dan memeriksa barang-barang mereka. Chen Nan sudah melakukan pendidikan passing kepada putri kecil itu sebelum memasuki kota Wangfeng, mengancamnya untuk bekerja sama dengan baik ketika dia diselidiki oleh tentara. Putri kecil itu mencibir pada awalnya, mengklaim bahwa dia tidak akan pernah bermain untuknya sebagai orang jahat, tetapi Chen Nan mengancam bahwa jika dia tidak jujur, dia akan cacat ketika kejadian itu terjadi, dan membiarkannya kekuatan jari dewa yang terperangkap itu pecah sebelumnya, dan sang putri kecil berkompromi dengan pahit. Begitu mereka memasuki kota, keduanya menjadi sasaran penyelidikan yang teliti. Untungnya, Chen Nan telah mempersiapkan sebelumnya dan membuat set kebohongan untuk bermain-main dengan mudah. Tentu saja, ada juga episode kecil dalam keseluruhan prosesnya. Meskipun wajah sang putri kecil telah diolesi oleh Chen Nan, kecantikan alaminya masih sulit untuk ditutup-tutupi. Nan dengan cepat melemparkan beberapa koin emas dan buru-buru meninggalkan sang putri yang marah. Kota Wangfeng terletak di daerah perbatasan, tetapi kota ini sangat makmur, ada industri di kota yang sangat makmur, dan itu adalah tentara bayaran. Di luar kota pengintai adalah gunung-gunung yang luas. Di jalan menuju benua barat, tidak hanya ada berbagai binatang buas dan binatang buas yang ganas, tetapi juga beberapa perampok yang tangguh, sehingga orang-orang yang bepergian di jalan ini umumnya akan pergi bersama. Bahkan kebanyakan orang akan menghabiskan uang untuk menyewa beberapa tentara bayaran untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta benda. Chen Nan membawa putri kecil itu ke serikat tentara bayaran di kota itu. Itu berisik dan kacau. Dindingnya ditutupi dengan berbagai pemberitahuan, yang semuanya adalah beberapa tugas besar dan kecil. Menunggu tentara bayaran untuk mengklaimnya, itu sangat kecil. Sebagai pengawal, sangat besar untuk menjelajahi beberapa jedi yang mengerikan. Tugas paling mahal saat ini adalah menangkap binatang unicorn di pegunungan melawan arah angin. Beberapa orang telah menawar 500.000 koin emas. Meskipun ada banyak orang yang mengambil tugas ini, sejauh ini tidak ada satupun tentara bayaran atau organisasi tentara bayaran yang dapat berhasil. Kebanyakan orang pergi untuk selamanya, dan sekarang hanya sedikit orang yang mengambil tugas ini. Pengusaha yang datang ke sini umumnya orang-orang yang pergi ke Sin City atau benua barat. Jika Anda ingin berurusan dengan perampok di jalan, beberapa tentara bayaran tidak cukup. Seringkali, sekelompok orang dengan tujuan yang sama menyewa kelompok tentara bayaran kolektif. Seorang pria tanpa tepi dan janggut penuh janggut datang ke Chen Nan dengan pedang besar dan berkata, apakah saudara-saudara ingin menemukan tentara bayaran sebagai pengawal? Ini jelas merupakan pilihan yang bijaksana bagi saya. Orang yang disebut Raja Tentara Bayaran adalah aku, membuatmu aman sepanjang jalan. Petik 2. Beberapa tentara bayaran di sampingnya berkata serempak, jika Anda adalah Raja Tentara Bayaran, kita akan tetap menjadi Kaisar Tentara Bayaran. Dahan Dao berkata, oh, jangan katakan kata, masa depan, saya adalah Raja Tentara Bayaran masa depan.
Chenan telah melihat bahwa pria besar ini memang orang kuat terakhir, dan budidayanya telah mencapai tingkat pertama, tetapi entah bagaimana ia bersedia menjadi tentara bayaran biasa. Bagaimana dengan saudara laki-laki? Meskipun saya baru saja bergabung dengan bisnis ini, tetapi ini jelas merupakan keajaiban di antara tentara bayaran. Saya menjamin Anda ketenangan pikiran di sepanjang jalan. Meskipun wanita kecil Anda menyeka wajahnya kotor, orang-orang yang bermata cerah akan tahu bahwa itu adalah penampilan yang cemerlang. Ibu-ibu, jika Anda tidak memiliki orang yang kuat untuk melindungi Anda, akan sangat berbahaya untuk pergi keluar untuk melihat kota angin. Petik 2. Putri kecil itu sangat marah, dan berkata dengan marah, kamu pasti berbicara tentang sesuatu dengan janggut, yang adalah wanita muda sampah ini, dan kemudian berbicara omong kosong, waspadalah aku memotong kepalamu. Dahan berkata, oh, itu gadis kecil yang hebat. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada Chen Nan, saudara belum berhasil, mereka harus melakukannya ketika mereka seharusnya, kalau tidak mereka tidak akan memiliki toko di desa ini. Chen Nan hehe tersenyum dan berkata, saat ini hanya pelayan saya. Putri kecil itu berhadapan dengan dua pria jahat, dan dia hampir marah, dia mengambil teko dan cangkir di atas meja dan membuangnya. Chen Nan dan Dahan dengan cepat bersembunyi, tetapi orang-orang di dekatnya tidak begitu beruntung, beberapa orang ditutupi dengan teh panas serikat buruh bayaran marah, Chen Nan dengan cepat menarik putri kecil untuk melarikan diri keluar. Pria berwajah besar dengan janggut dan janggut juga mengikuti, berteriak pada Chen Nan, kalian berdua benar-benar berbahaya untuk pergi di jalan. Jika Anda mempekerjakan saya jamin perjalanan yang aman. Chen Nan berhenti untuk berdiri dan berkata, kita akan pergi ke kota kejahatan. Kudengar ada banyak perampok di jalan. Bisakah kau melindungi kami sendirian? Dahan Dao berkata, sudah cukup bagi saya untuk berurusan dengan orang-orang yang bersama-sama. Selain itu, kita tidak di jalan sendirian. Sekelompok pengusaha menyewa resimen tentara bayaran. Saya tahu komandan mereka dengan sangat baik dan pergi di jalan dengan mereka untuk memastikan keselamatan Anda. Tak tertandingi. Petik 2. Chen Nan tidak takut pada bandit-bandit di jalan, tetapi setelah mengambil putri kecil itu, dia tidak begitu percaya diri. Agar aman, dia memutuskan untuk pergi ke jalan dengan tentara bayaran itu. Oke, kami akan datang ke sini untuk menemukanmu besok pagi. Setelah dia selesai, dia berjalan keluar dengan puterinya yang marah. Pria besar itu berteriak di belakang, itu dia. Ketika saya kembali ke penginapan, putri kecil itu tampak tidak senang, dan berkata dengan dingin, pencuri yang bau, Anda akan segera meninggalkan perbatasan kerajaan Chu. Sekarang Anda dapat membantu saya menyingkirkan jari-jari yang mengantuk. Betapa cemasnya, belum mencapai kota dosa. Apa? Kamu lupa apa yang dikatakan kakakku? Jika kamu tidak membiarkan aku pergi ketika kamu jauh dari perbatasan kerajaan Chu, dia akan melewati perintah pembunuhan dan memobilisasi semua pasukan untuk mengejar kamu. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Yah, membiarkanmu pergi adalah akibatnya. Lebih baik meninggalkanmu di sisimu sebagai pelayan. Putri kecil ini benar-benar ketakutan, gemetaran, kamu tidak akan benar tentang sampah, kamu dan aku tidak memiliki keluhan, meskipun kami memiliki beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, tetapi mereka semua kesalahpahaman, dan sudah begitu lama, kamu tidak ingin balas dendam sekarang. Petik 2. Bentak. Chen Nan mengulurkan tangan dan menyentuh komanya, lalu meletakkannya di tempat tidur. Meskipun dia takut pada monster tua yang belum pernah muncul, dia masih merasa lebih aman untuk menjaga putri kecil di sisinya. Dia telah menentukan bahwa meskipun monster tua itu dibudidayakan sebagai horor, dia masih tidak bisa membatalkan jari-jarinya yang terperangkap. Dia diam-diam bersukacita dalam keagungan Xuan Gong. Pada hari kedua, Chen Nan membawa putri kecil ke serikat tentara bayaran tepat waktu. Putri kecil itu marah, menatap Chen Nan dengan pahit, dan dengan sedikit ketakutan di dalam hatinya, dia akan meninggalkan kerajaan Chu. Dia benar-benar khawatir bahwa dia akan kehilangan tubuh bebasnya mulai sekarang. Setelah melihat kedua pria itu, mereka dengan cepat melambai dan mendekat, dan sang putri kecil memberinya mata putih yang besar. Pahlawan besar itu tidak peduli, dia tertawa. Resimen tentara bayaran yang bertanggung jawab untuk melindungi karavan memiliki total 103 orang, kecuali bahwa wakil komandan adalah pesulap tua yang telah mencapai tingkat pertama, sisanya adalah seniman bela diri. Kepala seorang pria paruh baya berusia 40-an, dia terlihat pintar dan cakap. Di belakangnya ada raksasa, naga yang hebat. Pria besar itu sekitar 5 kaki panjangnya, armor skala hitamnya bersinar terang, dan itu terlihat agak ganas. Dahan Dao berkata, penyihir tingkat pertama, Ksatria Naga Bumi tingkat pertama, dan aku, Raja Tentara Bayaran masa depan, yang berani memprovokasi kombinasi ini. Untuk memastikan bahwa jalan ini sangat aman. Jalan Chen Selatan, berapa banyak koin emas yang Anda butuhkan? Dahan Dao berkata, satu orang memiliki 100 koin emas, dan dua orang mendapat diskon, jadi 180 koin emas. Southern Chen berkata, kamu ambil uang, 10 koin emas sudah cukup bagi orang biasa untuk hidup selama sebulan. Kamu hanya mengantar kami untuk sebuah perjalanan, dan harganya sangat tinggi. Lalu 150 koin emas, kan? Tidak, 50. 120. Tidak, 80. Harga transaksi terakhir adalah 100 koin emas, dan Chen Nan membayarnya uang di tempat. Pada saat ini, kepala resimen tentara bayaran datang dan berkata, Guan Hao, Anda telah menerima gaji 8 orang. Sekarang bagaimana Anda bisa mendapatkan 2 orang lagi?
Meskipun Anda membantu kami, tetapi dengan begitu banyak orang ikuti kami, saudara-saudara akan memiliki pendapat. Petik 2. Guan Hao berkata, ini adalah dua orang terakhir. Setelah kepala resimen tentara bayaran pergi, Chen Nan berkata, pembohong membayar uang. Guan Hao dengan malu-malu berkata, ini. Meskipun ada banyak orang, saya jamin keamanan Anda. Putri kecil berkata di sampingnya, satu sampah, satu adalah pembohong, Anda tidak memiliki orang baik. Chenan memelototinya dan menoleh ke Guan Hao, tidak ada pengembalian uang, tetapi ketika Anda pergi ke luar kota Anda berjanji untuk mengeluarkan gadis kecil ini dengan tenang. Guan Hao tiba-tiba menyadari, berkata, jadi, Anda adalah agen pribadi. Bayar uangnya. Ah, aku mengatakan hal yang salah. Hei, benda ini mudah ditangani, bukan hanya di luar kota, pegang saja titik akupunturnya dan selipkan dia di tumpukan barang. Pada titik ini, mata putri kecil itu bisa membunuh, dan dia berkata dengan marah, kalian berdua bajingan. Bentak, Chenan mengklik titik akupunturnya, lalu menoleh ke Guan Hao dan berkata, apakah ada perempuan di pedagang? Sudah, taruh dia di mobil wanita, kalau tidak tubuh yang rapuh akan terganggu oleh perataan kargo. Ada total lebih dari 40 orang dalam kelompok pedagang, pria, wanita dan anak-anak ini, ada lebih dari 20 kereta kuda, ditambah lebih dari 100 tentara bayaran, tim ini juga cukup spektakuler. Putri kecil itu diacu pointed dan naik kereta bersama beberapa saudara perempuan di pedagang, dia tidak bisa berbicara atau bergerak, dan hanya bisa berbaring di kereta lurus. Beberapa kerabat perempuan mengamatinya dan memuji. Gadis yang sakit ini sangat cantik, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Ya, itu sangat indah. Wajah kotor, itu pasti untuk melindungi dirinya sendiri, benar-benar gadis yang cerdas. Aku benar-benar ingin meremas pipinya yang halus. Beberapa wanita benar-benar mulai menyentuh wajah giok putri kecil itu akhirnya. Betapa baiknya aku jika aku memiliki anak yang sangat cantik. Ya, ini sangat imut. Paru-paru putri kecil itu hampir meledak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Oh, penyakit gadis ini semakin parah. Tidak, bagaimana rasanya seperti suara terengah-engah. Tim dengan cepat tiba di gerbang gelombang www.metelnovel.com gelombang setelah para pedagang menyumbangkan puluhan koin emas, para prajurit yang dipermasalahkan tidak mengganggu para wanita. Sampai dia jauh dari gerbang kota, sang putri kecil tidak dikunci oleh Chenan. Begitu dia bisa bergerak, dia melarikan diri keluar dari mobil seolah-olah dia telah melarikan diri, dan kemudian berteriak keras ke hutan di samping jalan. Haha, Chenan tidak bisa menahan tawa. Kematian dan sampah, cepat lepaskan jari yang patah dan biarkan aku kembali. Mimpi. Guan Hao datang dan berkata, jangan panggil gadis kecil itu, jika kamu menelepon lagi, serigala jantan akan tertarik. Kamu bukan orang baik, kamu tidak serakah untuk janggut, kamu bantu aku bunuh sampah ini, aku akan memberimu 100.000 koin emas. Guan Hao berseru, wow, 100.000 koin emas, sejumlah besar kekayaan, tetapi pria itu mencintai kekayaan dan punya cara. Saya tidak bisa menerima kekayaan yang tidak adil itu. Kamu penggemar kekayaan, skemer, dan wajah mengatakan yang sebenarnya, selama kamu membantuku membunuhnya, aku akan menambahkan 100.000 koin emas kepadamu. Chenan, dong, mengetuk kepala putri kecil itu dan berkata, aku berani menemukan seseorang untuk membunuhku di depanku. Kamu pikir aku udara? Sang putri kecil menangis sambil menangis, kamu pencuri dan sampah bodoh, yang akan sangat keras, akan pergi ke neraka suatu hari nanti. Chenan tersenyum dan berkata, Sang Buddha berkata, aku tidak akan pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Petik 2. Kalau begitu pergilah ke neraka sekarang. Aku belum menjadi seorang Buddha. Sampah tak tahu malu, bau. Pedagang dan tentara bayaran memandang mereka dengan heran. Dalam beberapa hari berikutnya, mendengarkan perkelahian antara keduanya menjadi kebiasaan semua orang. Jika mereka belum pernah mendengar pertengkaran di antara mereka untuk waktu yang lama, semua orang akan terkejut.